Sistem komputasi. Sebelumnya kita sudah membahas perangkat masukan dan perangkat keluaran. Kali ini kita akan membahas perangkat penyimpanan dan perangkat proses. Perangkat keras, perangkat proses pengolahan. Di sebelah kanan ada contoh perangkat proses. Kita akan bahas beberapa dari perangkat proses. Perangkat proses atau pengolahan adalah sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmatik, dan logika dari kumpulan data berjalan. Pemrosesan data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU, Central Processing Unit atau unit pengolahan pusat. Komponen-komponen perangkat proses yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut. 1. Central Processing Unit atau CPU. CPU ini layaknya otak dari sebuah komputer. Dalam mainboard atau motherboard, terdapat sirkuit tunggal terintegrasi, Single Integrated Circuit, yang disebut dengan mikroprosesor di dalam CPU. Terdapat dua jenis komponen dasar pada CPU, yaitu unit control dan arithmetic logical unit atau ALU. Unit control memberikan instruksi pada sistem komputer dengan mengikuti instruksi dari sebuah program, sehingga hal tersebut mampu menghubungkan langsung data ke memori prosesor. Beberapa merek prosesor yang sering kita kenali adalah Intel dan AMD. Ini contoh dari prosesor, ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Di sini adalah tempat di mainboard atau motherboard untuk meletakkan prosesor. 2. Random Access Memory atau RAM. Random Access Memory adalah tempat di dalam komputer di mana sistem operasi, program aplikasi, dan data yang sedang berjalan dan digunakan akan disimpan guna membantu kerja prosesor untuk dapat mengakses dengan lebih cepat. RAM dianggap merupakan tempat memori sementara. Data yang tersimpan di dalam RAM akan hilang ketika power pada komputer dimatikan atau shutdown. Ini contoh dari RAM, ini RAM laptop, ini RAM PC, ini posisi RAM diletakkan pada mainboard, jadi posisinya berdiri. 3. Video Graphics Array atau VGA. VGA ini biasa dinamakan juga dengan video card, video adapter, display card, graphic card, graphic board, display adapter atau graphic adapter. Kartu VGA memiliki fungsi untuk menerjemahkan output display komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau bermain permainan video, diperlukan VGA yang berdaya tinggi. Perusahaan produsen VGA yang terkenal seperti ATI dan Nvidia. Ini contoh dari VGA onboard, ini VGA eksternal. 4. Motherboard. Motherboard juga biasa dikenal sebagai papan utama atau mainboard. Sistem yang terhubung dalam komputer dikontrol dan dikendalikan oleh motherboard untuk berkomunikasi dengan perangkat atau peranti lainnya dalam sebuah sistem komputer. Ini contoh dari mainboard atau motherboard. Lanjut kita masuk ke perangkat storage atau penyimpanan. Ini beberapa contoh perangkat storage. Perangkat storage atau penyimpanan berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, data, dan lain-lain. Berikut beberapa perangkat storage yang perlu kita ketahui. 1. Hard drive. Hard drive adalah perangkat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan data pada sebuah komputer. Hard drive ini memiliki jenis sebagai berikut. 1. Parallel Expand Technology Attachment atau PETA. PETA menggunakan kabel 40 atau 80 kawat dengan konektor 40 pin, di mana 40 kabel kawat yang digunakan dalam hard disk lebih tua dan cenderung lebih lambat. Saat ini PETA memang banyak digantikan dengan hard disk SATA. 2. Serial Expand Technology Attachment atau SATA. Perbedaan utama antara hard disk jenis SATA ini lebih kecil dan tipis dibanding dengan PETA, sehingga lebih fleksibel bentuknya. Namun perlu diketahui dalam membandingkan kecepatan antara PETA dan SATA, ini kurang lebih sebenarnya memiliki peringkat RPM yang sama. PETA dan SATA umumnya berputar dengan kecepatan 7200 RPM. Yang ketiga ada Solid State Drive atau SSD. Saat ini jenis hard drive terbaru yang sangat populer adalah jenis SSD. SSD memiliki karakteristik di mana tidak ada komponen yang bergerak, sehingga SSD mampu bekerja jauh lebih cepat dan kemungkinan terjadi kerusakan menjadi lebih kecil. Namun perlu diketahui bahwa SSD cenderung harganya lebih mahal jika dibandingkan jenis hard disk lainnya. Di sini ada SATA drive, di sini ada PETA drive, jadi perbedaannya di bagian ini. Terus di sebelah kanannya ada SSD. Ini ada perbedaan dari SSD dan hard disk. Ini SSD, ini hard disk.
Jika kita bahas atau kita baca semuanya, maka SSD jauh lebih unggul. Lanjut, perangkat penyimpanan yang kedua adalah optical drive. Optical drive atau perangkat cakram optis adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk membaca dari CD atau menulis data ke dalam CD. Beberapa jenis seperti cakram CD, DVD, dan Blu-ray adalah media optis yang mampu dibaca dan ditulis oleh perangkat tersebut. Ini contoh dari optical drive. Ini yang ada di komputer, ini yang ada di laptop, ini yang eksternal. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu USB flash memory atau flash disk. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah. Saat ini kapasitas yang tersedia untuk USB flash drive mulai dari 8 GB sampai 512 GB. Namun USB flash drive juga memiliki umur penyimpanan data yang singkat. Biasanya ketahanan data pada USB flash drive ini rata-rata 5 tahun. Ini disebabkan oleh memori kilat yang digunakan tidak bertahan lama. Ini contoh dari flash disk atau flash drive. Terima kasih.